Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara mengisi perencanaan kinerja untuk pengelolaan kinerja periode Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, ini batasnya Bapak Ibu sampai dengan tanggal 31 ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi perencanaan kinerja. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar yang sudah berganti nama menjadi Rumah Pendidikan ataupun di sini pada menu Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan ataupun GTK ya. Jadi sudah berubah namanya bukan lagi platform Merdeka Mengajar. Nah, namun fungsinya tetap sama Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ke bawah. Nah, di sini ada pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan di sini klik pengelolaan kinerja. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam pengelolaan kinerja, di sini Bapak Ibu silahkan klik di bagian kanan atas. Di sini Bapak Ibu silahkan klik nama Bapak Ibu. Kemudian di sini silahkan pilih ganti periode. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ganti periode ya. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan pilih ke periode Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, jadi setelah Bapak Ibu pilih Januari sampai dengan Desember 2025, Bapak Ibu silahkan klik pilih ini ya, Bapak Ibu ya. Silahkan klik pilih, maka nanti tampilannya akan muncul di sini Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, sebelum kita mengisi perencanaan, di sini kita baca terlebih dahulu ya info penting yang disampaikan. Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ini adalah info penting yang dibagikan ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke bagian kiri. Di sini di guru, Bapak Ibu klik sebagai pegawai. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan pilih ya sebagai pegawai. Nah, di sini ada menu mulai perencanaan kinerja ya. Nah, ini periodenya itu tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi perencanaan kinerjanya pada bulan Januari. Nah, jadi setelah perencanaan pada bulan Januari, nanti Bapak Ibu akan melakukan persiapan praktik kinerja yaitu pada bulan Februari. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita mulai. Klik mulai di sini Bapak Ibu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik mulai, di sini Bapak Ibu pastikan ya untuk data diri Bapak Ibu ini sudah benar ya. Jadi jika belum benar itu Bapak Ibu silahkan edit nama Bapak Ibu di sini. Nah, jika datanya sudah sesuai, maka Bapak Ibu silahkan pilih data sudah sesuai. Silahkan klik di sini data sudah sesuai ya. Nah, ini datanya sudah sesuai. Jadi di sini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya. Pastikan sesuai. Nah, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengedit 1 kali saja. Nah, di sini jika sudah benar, klik data sudah benar. Nah, di sini langsung masuk ke dalam perencanaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam perencanaan kinerja ini ada 5 ya, ada 4 Bapak Ibu, ada 4, ini 5 rangkuman. Jadi ada 4 yang harus Bapak Ibu isi. Di sini ada tugas pokok 5M ya, yaitu di sini guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan, tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, di sini sudah terisi otomatis sebanyak 4 poin ya Bapak Ibu ya ataupun indikator sudah terisi otomatis. Di sini guru merencanakan pembelajaran atau terbimbing dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Jadi guru merancang pembelajaran itu membuat modul ajar Bapak Ibu ya. Kemudian di sini guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua.
Kemudian nomor 3, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian di sini guru menilai hasil pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk tugas tambahan Bapak Ibu di sini opsional ya. Bapak Ibu boleh tambahkan dan juga boleh tidak. Nah, di sini saya contohkan ya. eh, di satuan pendidikan saya ditugaskan sebagai guru piket Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya cari guru piket Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan ya disesuaikan dengan tugas tambahan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Di sini saya cari terlebih dahulu. Nah, ini guru piket. Nah, saya sudah tambahkan. Nah, misal di sini Bapak Ibu ada sebagai eh, kepala perpustakaan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini sebagai wali kelas juga di sini ada yang lain-lain ya. Di sini ada pembimbing khusus pada sektor pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif ya. Sini sebagai wali kelas, kemudian OSIS, kemudian di sini ada ekstrakurikuler, ada koordinator PKB, ada koordinator PKG, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pilih ya. Di sini sebagaimana tugas Bapak Ibu di sekolah ya. Nah, di sini saya hanya menambahkan guru piket saja ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini lanjut ke dalam praktik kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ya Bapak Ibu di sini memilih eh, indikator ya, yaitu indikator ini yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan satuan pendidikan. Misal Bapak Ibu di rapor pendidikannya, rapor pendidikan sekolah itu ada yang merah ataupun ada yang kuning ya. Nah, jadi rekomendasikan itu memilih 3 indikator ini. Jadi dipilihnya salah satu ya. Jadi saya di sini memilihnya yang instruksi pembelajaran. Jadi saya memilihnya yang ini kemudian ke pengembangan kompetensi ya. Jadi Bapak Ibu bebas mau memilih yang direkomendasikan yang mana ya. Nah, jadi jangan nanti memilih yang indikator lain ya. Nah, ini tidak direkomendasikan karena di rapor pendidikannya yang merah ini Bapak Ibu. Antara ketiga ini Bapak Ibu silahkan dipilih. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh memilih yang ini, boleh memilih yang ini, dan juga boleh yang ini. Nanti di pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu pasti berbeda-beda ya. Jadi tidak sama setiap sekolah itu pasti berbeda indikatornya. Karena di setiap eh, sekolah itu pasti rapornya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik ke pengembangan kompetensi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu di pengembangan kompetensi, Bapak Ibu hanya bisa memilih satu indikator saja ya. Jadi di sini keterangannya, pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Nah, jadi indikator yang sebelumnya sudah kita pilih Bapak Ibu ya. Kemudian di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi di sini nanti untuk pengembangan kompetensi saya contoh ya Bapak Ibu ya. Saya memilih di sini guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, ini relevan ya dengan indikator yang saya pilih tadi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih ya sesuai dengan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu mau. Di sini sangat banyak Bapak Ibu. Ada asesmen, umpan balik, kemudian kematangan moral emosional, dan juga keterlibatan dalam organisasi profesi. Kemudian di sini ada keterlibatan orang, orang tua, kemudian kolaborasi, ada juga di sini kurikulum, kemudian lingkungan pembelajaran, ada juga orientasi, kemudian juga ada indikator pembelajaran efektif. Jadi Bapak Ibu di sini silahkan ya dipilih sesuai dengan eh, yang Bapak Ibu mau. Nah, di sini juga ada ya pengetahuan konten pembelajaran ya. Nah, ini seperti Canva, Quizzes dan lain-lain. Nah, jadi saya memilihnya yang ini Bapak Ibu, cara belajar ya dan juga karakteristik. Nah, ini hanya bisa dipilih satu saja Bapak Ibu, nggak bisa kita memilih lebih dari satu seperti yang kemarin ya, itu berbasis poin. Ini tidak ada berbasis poin, jadi hanya bisa fokus pada satu indikator saja. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mempelajarinya pada satu indikator ini.
Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi ke perilaku kerja, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perilaku kerja 7 poin ya, ataupun 7 indikator yang harus Bapak Ibu isi ya. Di sini indikator dan perwujudan perilaku. Nah, untuk masing-masing aspek, pilih salah satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada aspek berorientasi pada layanan. Nah, ini saya memilihnya yang bersifat ramah ya untuk pelayanannya. Kemudian di sini saya memilih mengucapkan salam. Nah, ini pada pelayanannya, kemudian pada akuntabelnya di sini saya memilihnya melaksanakan tugas dengan jujur ya, tanggung jawab dan cermat. Kemudian di sini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan ya untuk akuntabelnya. Kemudian di sini saya memilih untuk kompeten ya. Aspeknya di sini saya memilihnya untuk membantu peserta didik untuk saling belajar ya. Kemudian di sini saya memilihnya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian di sini untuk aspek keempatnya harmoni, saya memilihnya untuk menghargai setiap warga satuan pendidikan ya. Kemudian di sini menjaga hubungan baik. Kemudian untuk yang di sini 5 loyal, saya memilihnya menjaga nama baik. Kemudian untuk perwujudannya saya memilih bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik ya. Kemudian nomor 6 di sini saya memilihnya menyesuaikan diri, kemudian menyesuaikan diri lagi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini ada kolaboratif, bekerja sama ya. Kemudian di sini bersinergi dengan peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Ini silahkan dipilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini jika sudah selesai, Bapak Ibu silahkan ke rangkuman, Bapak Ibu ya. Silahkan masuk ke rangkuman. Nah, jadi silahkan dilihat lagi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi di sini. Apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, Bapak Ibu, jika belum sesuai, Bapak Ibu silahkan klik ubah ya di bagian bawah ini. Namun jika sudah sesuai, silahkan klik lanjut ajukan. Nah, di sini untuk ajukan perencana kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jika Bapak Ibu sudah isi ini, Bapak Ibu silahkan diskusi dengan kepala sekolah untuk pengajuannya. Nah, karena ini sudah didiskusikan, maka langsung saja untuk diajukan. Nah, di sini saya klik ajukan. Nah, di sini sudah ada keterangannya yaitu perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan konfirmasi kepada kepala sekolah ataupun atasan Bapak Ibu untuk disetujui perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah disetujui, maka Bapak Ibu lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Nah, kemudian di sini langsung saja kita kembali ke beranda. Nah, di sini akan ada keterangan menunggu persetujuan atasan ya. Jadi di sini setelah atasan nanti menyetujui, Bapak Ibu mengkonfirmasinya kepada atasan nanti akan berubah statusnya. Nah, Bapak Ibu ini adalah perencanaan kinerja yang sudah disepakati oleh atasan ya. Nah, di sini sudah berubah keterangannya. Yang awalnya menunggu di sini sudah sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan cek dan sepakati ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan cek kembali apa yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya. Di sini Bapak Ibu ke praktik kinerja, kemudian cek sekali lagi untuk indikatornya, kemudian ke pengembangan kompetensi dan juga perilaku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik sepakati ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah disepakati itu tidak bisa diubah lagi ya. Pastikan data dan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini ya. Jika Anda ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Di sini saya sepakat
dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Di sini Bapak Ibu silahkan klik sepakat saja ya jika sudah sesuai. Nah, di sini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menunggu periode pelaksanaan kinerja yaitu pada bulan Februari 2025 ya. Cek lagi halaman ini nanti ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cek halaman ini nanti pada bulan Februari. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk klik share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.